Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron TM-TM dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama kami yang akan selalu memberikan ulasan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya, edisi Minggu 19 Desember 2021, yang tentunya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Dimana diceritakan di episode selanjutnya, akhirnya Kinanti menemukan Abimana di pinggir kolam renang. Di sini tangis Kinanti pun saat itu pecah ketika Abimana bertanya kepada Kinanti, "Mau ngapain kamu kesini?" ucap Abimana dengan sinisnya kepada Kinanti kala itu. Kinanti pun berdiri menatap suami tercintanya ini. Ia pun langsung mendekati Abimana sambil berkata, "Apapun yang terjadi pada Mas Abi, saya tidak akan pernah meninggalkan Mas Abi, karena saya sangat begitu mencintai Mas Abi," ucap Kinanti kala itu sambil memeluk Abimana dengan eratnya. Kinanti menuturkan kepada Abimana bahwasanya dirinya sudah mengetahui semua tentang hasil tes sampelnya. Bahkan Kinanti mengetahui jika Mas Abi belum bisa memberikan keturunan. Di sini Kinanti mencoba untuk membuat suami tercintanya ini percaya bahwasanya Kinanti tidak akan pernah mempersoalkan masalah keturunan lagi, karena itu semua tidak mempengaruhi rasa cintanya terhadap suaminya ini. Meskipun Abimana tidak dapat memberikannya seorang anak, bahkan Kinanti pun menjelaskan kembali kepada Abimana bahwasanya hasil sampel yang telah diterimanya saat ini itu belum sepenuhnya benar, karena dokter telah mengatakan kepada Kinanti bahwasanya jika Abimana menginginkan hasil yang akurat, maka Abimana harus melakukan tes kembali agar hasilnya maksimal dan akurat. Dan tidak menutup kemungkinan jika hasil sampel yang diterima oleh Abimana yang mengatasnamakan Dadang Sukirno atau Abimana ini telah tertukar dengan sampel orang lain. Dan sebenarnya Abimana tidak mengalami gangguan dalam kesuburannya, akan tetapi hanya terjadi kesalahan saja dari pihak rumah sakit ya sahabat. Kemudian di adegan selanjutnya, kita pun akan dibuat darting lagi dengan ulah si ular Anita. Karena di sini Anita telah mengetahui bahwasanya Abimana tidak dapat memberikan keturunan kepada keluarga Sudirja. Anita pun berkata kepada Reno bahwasanya inilah kesempatan mereka untuk mendapatkan harta warisan dari keluarga Sudirja, karena Abimana sudah terbukti tidak dapat memberikan keturunan kepada keluarga Sudirja. Tentu saja di sini lagi-lagi Anita mempunyai rencana busuknya terhadap adiknya sendiri, karena Anita akan memanfaatkan kabar ini bahwa Abimana tidak dapat memberikan keturunan. Anita pun akhirnya menyebarkan kabar tersebut di seluruh staf kantor Abimana. Dan dengan niat busuknya ini, Anita pun berharap jika Abimana akan menjadi malu di hadapan semua stafnya dan membuat heboh di seluruh orang di kantor. Dan benar saja, di keesokan harinya, Abimana sampai di kantornya bersama dengan Kinanti. Abimana pun dikejutkan dengan berita bahwasanya dirinya tidak dapat memberikan keturunan. Dan terlihat di sini, para staf kantor Abimana pun ramai memperbincangkan dirinya sampai-sampai membuat Abimana malu dan merasa sangat dipermalukan akan hal ini. Abimana yang tidak terima dengan ini semua, akhirnya ia pun mendatangi pihak rumah sakit. Dan di sini Abimana pun langsung memarahi semua pegawai rumah sakit ini, karena Abimana beranggapan bahwa pihak rumah sakitlah yang telah menyebarkan berita tentang sampel dirinya yang tidak dapat memberikan keturunan. Namun sayang, pihak rumah sakit tidak mengetahui apa-apa tentang hal ini. Bahkan di sini Kinanti pun terkena imbas dari kemarahan Abimana. Kinanti mengatakan bahwasanya dirinya pun tidak mengetahui apa-apa tentang hal ini dan bukan dirinya yang telah menyebarkan berita tersebut. Di sisi lain, David yang melihat ada kejanggalan dan merasa bahwa ada seseorang yang telah melakukan semua ini. Akhirnya David pun segera mencari tahu kebenarannya. David akan melacak nomor yang telah menyebarkan berita tersebut.
dan tidak menutup kemungkinan jika nantinya David akan berhasil menangkap pelakunya, yang tak lain dia adalah Anita. Karena terlihat di sini, kala itu Anita yang tengah berjalan sambil menelpon seseorang, tiba-tiba ada sebuah mobil akan menabrak dirinya, dan sepertinya ini adalah mobil David. Semoga saja di sini David menemukan titik terang mengenai kejahatan Anita ini ya sahabat, dan semoga kejahatan si ular Anita ini segera mendapatkan karmanya dan mendapatkan hukuman yang setimpal atas semua kejahatannya terhadap Abimana. Karena lagi-lagi Anita selalu saja membuat ulah, bahkan ia pun tega mempermalukan adiknya sendiri demi untuk mendapatkan harta warisan dari keluarga Sudirja. Nah sahabat, apa pendapat kalian mengenai si ular Anita ini? Silahkan berikan kritik dan saran kalian di kolom komentarnya. Dan itulah ulasannya dari kami untuk episode selanjutnya. Jika tidak terjadi kesamaan dalam alur ceritanya, itu semata-mata prediksi dari kami. Dan bagi kalian yang baru saja menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sukai video ini, agar kalian semua tidak tertinggal dengan video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Jangan lupa saksikan terus kelanjutan dan keseruan cerita sinetron TM-TM-nya setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di ANTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.